juga satu secara khusus Pendeta Kelly yang sudah lama saya kenal, karena beliau ini saya kenal sejak 20 tahun yang lalu. Nah begitu kan pendeta? Begitu juga dengan Dewan Penasehat, para pendeta, para pelayan khusus, para pendeta-pendeta, gembala yang hadir dalam kesempatan ini. Secara khusus saya bersama dengan Pak Wakil Bupati, serta dengan seluruh pejabat daerah yang sempat hadir, kami tentunya bersukacita sekali bahwa hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara, saat sekarang ini akan dilaksanakan sidang Majelis Lengkap Sinode MPL yang kemudian tentunya akan menghasilkan program-program. Tadi memang setelah mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan dalam khotbah dan yang disampaikan oleh pidato dari ketua, tentunya ada di sini yang tergambar, yang tersirat, yang kemudian diingatkan kepada para peserta. Manusia, saya sebagai dulu kita kuliah sebagai dokter mempelajari banyak hal tentang esensi manusia. Salah satunya adalah interaksi antara manusia satu dengan yang lain. Setelah direnung-renungkan dan kemudian saya mengambil kesimpulan dalam ilmu psikologi bahwa ketika orang berinteraksi keluar dari pikiran dan perasaan, atau yang keren disebut dengan ekspresi individualnya saja, maka hasilnya akan ada perbedaan dan pertentangan. Itu adalah hal yang wajar, karena dalam beberapa kali kita mendengarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan bahwa manusia itu dibedakan dari pikiran dan perasaan. Artinya manusia dibedakan dari jiwanya, sehingga kita berbeda satu dengan yang lain. Itu artinya saudara-saudara, ekspresi dari jiwa siapapun dia kemudian akan mendatangkan perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian timbul pertanyaan, terus bagaimana yang bisa mempersatukan manusia? Sehingga saudara-saudara sekalian, saya melihat tema ini. Tema ini dulu pernah saya pikirkan dengan dolong-dolong. Saya membuat sebuah buku, menulis buku saya yang keempat menjelaskan tentang perenungan yang saya ambil sendiri dari pengertian tentang api Injil yang menyala. Saudara-saudara sekalian, setelah mengikuti, mengambil beberapa referensi, bahwa ternyata memang benar sama dunia kedokteran dan dunia teologi itu memiliki kesamaan, yaitu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ternyata saudara-saudara sekalian, setelah dimulai dari sisi kedokteran, jiwa itu disebut tubuh itu disebut tubuh itu tidak kekal. Tubuh itu fana, artinya dia memiliki batas waktu. Roh dan jiwa lah yang kemudian kekal. Ketika manusia mati, roh dan jiwanya tetap hidup. Begitu katanya dalam Alkitab yang saya ambil dari informasi. Setelah meneliti saudara-saudara sekalian, dari ilmu psikologi yang disebut dengan jiwa itu adalah pikiran, perasaan, memori, dan kehendak manusia. Ternyata dari pikiran, perasaan, memori, dan kehendak manusia itulah yang membuat manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Sehingga saudara-saudara, ternyata yang mempersatukan manusia itu adalah Roh Tuhan yang hadir dalam tubuh manusia sebagai sumber kehidupan, menjadi sifat, pikiran, dan perasaan Tuhan yang kemudian menghadirkan karakter dasar yang sering kita dengarkan sebagai karakter-karakter universal. Sedikit saudara-saudara sekalian, bahwa kadang-kadang dulu berbeda kita renungkan, apakah di awal dari film
Amsal dikatakan pada mulanya adalah firman. Kita pikir-pikir dulu, apakah Tuhan berfirman pada saat manusia belum diciptakan? Apakah Tuhan berbicara pada alam semesta yang belum diciptakan? Ternyata saudara-saudara sekalian, setelah kemudian merenung-renungkan dan mengambil begitu banyak referensi, ada sedikit kesimpulan yang bisa menjadi kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan firman adalah nilai-nilai universal. Arti dari universal itu adalah nilai-nilai yang berkaca pada penciptaan. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika misalnya saya merenungkan, oh siapakah ada atmosfer? Setelah mengevaluasi fungsi dari atmosfer, ternyata penciptanya berkepentingan menciptakan atmosfer. Ketika meteor datang dan tabrak ke bumi, kemudian meteor itu terbenam. Oh, ternyata atmosfer itu maksudnya untuk melindungi ciptaan yang ada di dalam bumi. Oh, berarti yang menciptakan ini memiliki sifat dan karakter melindungi, sehingga jadilah Tuhan menjadi Tuhan pelindung. Begitu juga kenapa dia melindungi? Oh, ternyata dia mengasihi dan mencintai. Sehingga saudara-saudara sekalian, nilai-nilai universal itu adalah nilai sifat dan karakter Tuhan yang kemudian diadopsi. Sehingga saudara-saudara sekalian, kemudian itulah yang masuk dalam tubuh manusia menjadi sumber kehidupan, dan kemudian itu menjadi sifat dan karakter dasar. Saya menuliskan tulisan itu hampir 600 halaman. Tapi kemudian kita coba karena itu adalah dalam berjalan, sehingga dibutuhkan ketenangan untuk menulis dan juga memahami. Sehingga kemudian saudara-saudara sekalian, ternyata dalam tubuh manusia ini, ketika melakukan ekspresi, ada dua hal yang diekspresikan, yaitu yang bersumber dari pikiran dan perasaan manusia dan yang bersumber dari roh Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika pikiran dan perasaan manusia dikedepankan, maka yang terjadi adalah perbedaan. Maka di dalam sidang-sidang terkadang saya juga sering memimpin rapat berbeda. Tetapi ketika kita mengekspresikan saja apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita akan mendapatkan gesekan, perbedaan, bahkan cenderung bisa menjadi perbedaan. Tetapi kemudian saudara-saudara sekalian, Tuhan ini memang luar biasa. Ketika kita berekspresi yang bersumber dari jiwa manusia, ternyata ada hal lain yang diekspresikan, yang tanpa kita sadari, yang bersumber dari roh tadi, yang bersumber dari sifat-sifat Tuhan tadi, yang disebut dengan hati hidup tadi. Bahwa ketika kita berekspresi seorang anak dan seorang ibu berbeda satu dengan lain. Dalam ilmu kedokteran, manusia satu dengan manusia yang lain pasti berbeda, termasuk kembar identik sekalipun berbeda. Kembar identik itu kembar satu telur. Jadi kalau ada satu telur, ada dua sperma yang masuk, hasilnya menjadi dua tubuh. Kalau tidak identik, artinya ada dua telur, masuk sperma satu, masuk sperma dua, jadilah dua anak dalam satu anak. Termasuk kembar identik yang masuk, ternyata juga berbeda. Apa yang berbeda, saudara-saudara? Sidik jarinya berbeda, DNA-nya berbeda, pikiran, perasaan, memori, dan kehendaknya pun berbeda. Maka ketika dipersatukan dari perbedaan ini, hasilnya adalah perbedaan. Dan ternyata Tuhan menyiapkan karakternya untuk mempersatukan manusia. Yaitu saudara-saudara, ketika seorang ibu dan anak yang berbeda, mereka tidak dipersatukan oleh pikiran dan perasaan. Mereka dipersatukan oleh cinta, kasih, dan kegelisahan. Seorang ibu dan anak dipersatukan oleh kasih sayang, dipersatukan oleh cinta, dipersatukan oleh ketulusan. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal atau nilai-nilai roh tadi. Inilah yang kemudian yang sering disebut
Ketika roh Tuhan menyala-nyala, maka kemudian ekspresi sifat dan karakter Tuhan akan mempersatukan banyak manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kalau orang kawin, kita dan kita beristri tidak dipersatukan oleh kita berperasaan. Kita dan kita beristri tidak dipersatukan oleh satu pikiran, teori dan tidak. Tetapi kita dipersatukan oleh cinta. Kita dipersatukan oleh ketulusan. Kita dipersatukan oleh niat baik. Itulah yang mempersatukan manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam bersinode ini, maka kemudian itulah yang dimaksudkan dengan bersama-sama. Bahwa ketika para anggota sinode mengekspresikan nilai-nilai roh, ketika para pendeta dikuasai oleh roh Tuhan, ketika ekspres universalnya kemudian diekspresikan, maka segala pikiran perasaan yang cerdas dan pintar dari manusia dapat dipersatukan oleh nilai baik, niat baik, ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Maka kemudian akan menjadi satu sidang sinode yang dipersatukan dan menghasilkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Ini mungkin sebagai sedikit pandangan dalam ekspresi manusia. Orang pendekatnya pendekatan kita dapatkan karena ini langsung. So 3 kali sejak pendeta Peleng dari mulai awal-awal memimpin GMPU, saya kemudian sudah menjadi bupati sejak tahun 2000. Itu 2003 dan arti kita hampir baru 20 dan 30 tahun masih tolek-tolek sudah jadi bupati 20 tahun yang lalu. Padahal saya ini pendeta adalah orang Minahasa Malaysia. Saya campurkan. Kita datang di sini melayani, menjadi kepala puskesmas di Rakyat Besar. Tapi kemudian masyarakat memberikan kesempatan. Dalam 3 kali pemilihan sebagai kepala daerah, kita selalu terpilih dengan mutlak, dengan tahu. Entah kenapa, tapi inilah yang kemudian kita coba dalam upaya kemudian untuk menjadi seorang pemimpin. Pikiran dan perasaan kemudian akan berhadapan dengan pikiran dan perasaan, dan itu artinya adalah penolakan. Tetapi bagaimana bisa diterima? Maka kemudian kita berusaha untuk menghitung-hitung ketulusan, menghitung-hitung niat baik, menghitung-hitung tentang keikhlasan kepada masyarakat. Karena itulah yang kemudian akan membuat. Sehingga saudara-saudara sekalian mengekspresikan didasarkan pada nilai-nilai universal atau ekspresi dari roh, itulah yang kemudian akan mempersatukan manusia. Itulah sebabnya yang disebut dengan api Injil terus menyala. Berusahalah untuk menyalakan api Injil itu, karena itu sama pengertiannya untuk tetap menyalakan roh Tuhan dalam kehidupan manusia. Sehingga kemudian kita akan selalu itu pesan dari kami pemerintah daerah Kabupaten Talaut. Saya selalu bersyukur GMPU ini selalu memberi
di Indonesia ini. Selanjutnya Kabupaten Bogor akan selalu diberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Tanggal 30 sampai 1 November 2022.